Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Tema atau judul games kali ini Sagittarius adalah ya, apakah dia soulmate-mu, twin flame-mu, ataukah karmic ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius ya. Di sini ada 3 file, silahkan kamu pilih. Kalau ada 3 orang, bisa si A untuk file pertama, si B untuk file kedua, dan si C untuk file ketiga. Ya, silahkan kamu pilih ya. Sesuai intuisimu. Setelah kamu pilih, ya seperti gitu. Oh maaf, maksudnya kalau terlalu cepat bisa kalian pause dulu, habis itu kamu pilih baru bisa lanjut mendengarkan ya. Setelah kamu pilih ya apa ya, mendengarkan itu aja ya. Aduh ya. Semoga tetap bisa konsentrasi ya. Ini energinya kok di awal kayak macam greget ya. Saya lihat energi Sagittarius sampai saya bicaranya juga udah kayak gimana gitu ya. Kayak lupa, apakah ada seseorang yang memang kamu nanti-nantikan atau kamu betul-betul merindukannya Sagittarius, sehingga saya agak sedikit canggung ataupun kayak emosi tapi apa ya, bahagia ya. Nanti kita lihat ya, apakah dia twin flame-mu, soulmate, atau karmic ya. Kita lihat, kamu pilih dulu ya. Ya seperti gitu yang tadi, kalau terlalu cepat bisa di-pause, kalau apa? Kalau ya terlalu cepat di-pause dulu, habis itu langsung ini lagi ya, dipilih baru didengarkan lagi. Oke, saya mulai dari file pertama, saya sisihkan file kedua dan file ketiganya ya. Oke, saya mulai file pertama. Silahkan kalian berikan energimu Sagittarius ya, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius yang memilih file pertama. Apakah dia soulmate, karmic, atau twin flame-mu? Apakah dia soulmate, karmic, atau twin flame-mu? Kita lihat apa yang terjadi Sagittarius yang memilih file pertama. Wow, saya lihat di sini dia ingin ketenangan jiwa ya, Sagittarius, ingin happy, ingin ya lebih seimbang aja energinya ya. Ibaratkan gini, dia memberikan kamu kebahagiaan, dia berharap kamu bisa memberikan dia kebahagiaan ya. Dan saya lihat di sini mungkin kondisinya dia pergi meninggalkanmu saat ini, ataupun kamu yang pergi meninggalkannya ya, dengan kehancuran, dan akhirnya dia merana ya. Dia merasa tidak adil, ataupun mungkin energinya juga bisa terbolak-terbalik. Sagittarius yang merasa tidak adil, kenapa ya saya bisa seperti gini dalam kehidupan ini, saya sudah baik sama orang ini, kok kenapa ya saya diperlakukan seperti begitu, kok dia ada ya manusia yang tidak punya hati seperti gitu. Itu pemikirannya, yang mana dia merasa bahwa saya kok nggak nyaman, kenapa ya saya seperti gini, kenapa ya hidup saya kok morat-marit seperti gini ya. Karena saya lihat di sini ada pembayaran karma. Wah, jadi yang mana dulu mungkin ya dia pernah meninggalkanmu, ataupun mungkin kondisinya saat ini ya, ini ada pembelajaran dari semesta yang ingin semesta berikan kepadanya ataupun kepadamu ya, bahwa kalau kita mencintai ya sudah, nggak usah terima imbalan, ataupun tidak usah terlalu marah, kesedihan mendalam, lego aja ya. Ataupun mungkin kondisinya dia pergi meninggalkanmu karena memilih yang lebih ya, entah harta, entah kecantikan, kegantengan, ataupun yang lainnya. Akhirnya dia dicampakkan lagi, ataupun apa yang dia inginkan tidak seperti ekspektasinya. Wah, orang tuanya kaya, ternyata
banyak hutang ya, ataupun mungkin kondisinya kamu yang berpaling dari dirinya untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih, ternyata malah kamu mendapatkan karmik ya, ataupun mungkin kondisinya dialah yang karmik ya, yang porotin kamu ya. Setidaknya ya jangan pernah menyesali, karena semua dalam hidupmu itu adalah pembelajaran untukmu Sagittarius ya, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri, bisa menjadi jiwa yang murni. Dengan apa? Ditempa dengan apa? Dengan semua persoalan. Pada saat kamu sudah lulus, kamu sudah bisa menjadi pribadi yang bijaksana untuk dirimu dan orang lain. Kenapa? Hidup kita ini penuh dengan misteri. Hidup kita ini penuh dengan misi. Sekarang misimu apa? Kalau kamu masih terikat dengan kemelekatan, ataupun mungkin kamu masih terikat dengan fisik ya, kamu nggak akan ataupun itu sama saja kamu menghambat perjalanan spiritualmu untuk bisa menuju jiwa yang murni, bersatu dengan semesta. Ya, dengan adanya karma, kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik tanpa ketakutan. Kenapa? Karena kamu tahu bahwa ada pelindungmu. Ataupun mungkin yang tadi saya bilang, kamu memberikan sesuatu, kamu harus bisa mendapatkan sesuatu juga. Itu namanya bisnis. Betul kan? Kalau kita bicara cinta, ya, dalam satu hubungan, cinta tanpa pamrih, sama seperti kasih ibu, ya, tidak minta imbalan, apa adanya. Walaupun mungkin anaknya tambah emosi, nakal ya, tetapi tetap dia menyayangi, tetap dia rawat, tetap dia berjuang. Nah, sama seperti cinta. Tetapi saya lihat di sini cintamu dan cintanya tidak seperti begitu. Karena saya lihat di sini didasarkan karena ada apanya, atau ya setidaknya ada timbal balik. Ataupun mungkin malah saya lihat di sini ya menyakiti satu sama lain. Terutama saya lihat di sini dalam hal perasaan. Terkadang mungkin kamu berpikir bahwa yang di file pertama ya, kok saya mau keluar dari hubungan ini. Memang kamu bisa keluar dari hubungan ini selama kamu bisa melunasi hutang karmikmu. Selama kamu belum menjalaninya ya, ataupun kamu lari dari permasalahan, hidupmu begitu-begitu aja. Ibaratkan gini ya, kamu punya hutang 5.000 ya, kamu belum bayar, kan hatimu kayak bergejolak ya, mungkin ditagi, ataupun mungkin kamu merasa bahwa orang-orang udah cibir saya karena udah punya utang, nama baik hancur. Itu pemikiran kamu kan, hatimu gak nyaman ya. Sama seperti karmik, kamu lari kemanapun ya, kalau kamu belum bisa membayar hutang karmikmu ya, karmik itu kan hutang ya, harus dibayar. Jadi kemanapun ya tetap akan ada begitu. Kamu akan membalas ataupun mungkin kondisinya, kalau seandainya kamu belum selesai hutang karmikmu di kehidupan saat ini ya, kamu akan membayarnya di kehidupan berikutnya. Kamu membawa beban itu. Makanya saya bilang, hiduplah di dunia ini dengan baik-baik. Kalau memang seandainya pasanganmu membuatmu terpuruk, ya sudah, biarin aja. Dia punya karma sendiri, kamu punya karma sendiri. Jangan membalas. Di sini kan kamu membalas. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Sakit hati dengan sakit hati. Ataupun mungkin kamu, saya tidak membalas secara fisik, tapi saya membalas secara doa. Ya. Kamu tidak terima dia pergi dengan yang lain, kamu tidak terima dia memporotinmu. Sagittarius, kenapa kamu marah, kamu diporotin? Ya itu kan salahmu sendiri. Kamu kan empatinya tinggi, memberinya tinggi. Pada saat kamu memberi, kamu kan saya lihat di sini santai. Tapi kok sekarang pada saat dia pergi, kamu menuntut balik. Gimana sih, Sagittarius? Ya, jangan pernah menuntut balik. Ingat apa yang sudah kamu beri ya, biarkan, ikhlas aja. Saat kamu ikhlas, kamu akan diberikan yang terbaik dari semesta, yang lebih menggantikan apa yang sudah hilang. Di sini kan kamu gak terima, kamu ingin dia. Kalau memang kamu pergi, balikin dulu semuanya yang saya sudah pernah berikan padamu. Ya gak usah. Ngapain? Ikhlas aja. Kita bicara tentang cinta ya. Ini cinta tuh kan ada tiga jenis cinta atau 3 tipe cinta. Ya di sini kamu lagi membayar karmamu. Karena kita bicara soulmate, twin flame atau karmik. Sekarang kamu di posisi karmik. Yang mana kamu harus bisa mendapatkan kehidupan yang seimbang, damai, kalau kamu bisa menurunkan egomu, menaikkan rasa spiritualmu atau jiwamu ya. Logikamu diturunkan lebih ke hati, jadi seimbang. Saya lihat di sini kan kamu tetap ke logika kan, lebih dominan logika dibandingkan empatimu, hatimu. Kamu lebih banyak mendengar kata orang dibandingkan mendengar kata hatimu.
Padahal bisikan semesta dalam hatimu. Tapi kamu nggak lebih mendengarkan manusia dibandingkan suara semesta, suara Tuhan. Ya, betul kan? Sagitarius ketik di kolom komentar. Jadi yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya dalam posisi karmik ini ya, kamu tetap harus bisa bersahaja, ikhlaskan apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, ambil pembelajaran dari itu. Jangan pernah menyesali ya, karena apa yang terjadi padamu semua itu baik. Baik buruknya semua baik. Ya, selalu berpikir positif ya, masa depanmu masih panjang, move on. Kalau itu jodohmu pasti dia kembali padamu dengan jiwa yang baru ya, ataupun kalau dari benda ya, macam contoh saya sudah berikan dia mobil, rumah ini, oh no, biarin aja, diambil apa yang kamu punya, nanti seiring waktu pasti akan terjawab. Mungkin kamu akan mendapatkan lebih. Mungkin kamu memberikan dia rumah 1 lantai, ternyata dia curangi kamu, dia persembahkan buat yang lain. Ya sudah, nanti pasti kamu rezekinya mungkin kamu akan mendapatkan rumah yang 3 lantai, dapat mobil ya yang baru digantikan. Makanya saya bilang ikhlas, move on, jangan pernah menuntut. Kita tetap harus bisa memberi kasih ya. Dengan energi kita positif, pasti rezeki kita baik ya. Oke, itu yang saya lihat ya. Semoga resonate. Dan untuk orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di sini dari zodiaknya, kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Pisces, Libra, Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, dan Virgo ya. Virgo. Oke. Untuk inisial di sini ada huruf D, M, J, P, H, Q, L, D, Y, R, B, J, H, U, S, T, L, W, K, dan I ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat dari pile pertama. Semoga resonate. Kita lanjut lagi ke pile kedua. Oke, untuk pile keduanya di sini ya. Berikan energimu Sagittarius sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius yang memilih pile kedua. Kita lihat apa yang terjadi. Wow, saya lihat di sini ada cinta kasih, ya. Saya lihat di sini energinya juga seimbang, ya. Kamu dengan dia tuh kayak macam ngangenin, ya. Tetapi memang di sini ada kesedihan yang mendalam, yang agak sedikit gimana gitu ya. Mungkin bingung dalam memilih. Mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa yang membuat hidup kamu jauh terpuruk karena tidak bisa memilih, karena bingung harus mengorbankan siapa. Ya, padahal sama-sama saling cinta, sama-sama saling sayang, tetapi di sini saling menyakiti juga. Ya, dimana saya lihat di sini bingung, stres, ya. Terkadang ingin bahagia terkadang bahagia bersamanya, tetapi kayak serasa dunia tidak merestui. Karena yang tadi saya bilang banyak perbedaan. Ingin lebih enjoy, lebih happy, tetapi malah yang didapatkan on off dalam hubungan. Kadang-kadang nggak bisa move on, ya. Saya lihat di sini hubungan dari kalian ya yang terkoneksi dengan pile kedua di sini hubungan twin flame, ya. Yang mana hubungannya pusing, stres, sama-sama saling sayang tapi sama-sama saling menyakiti. Ya, menipu diri sendiri. Bahkan saya lihat sudah pergi menikah dengan yang lain atau berpacaran dengan yang lain, tapi hatinya terkoneksi dengan pasangan twin flame-nya. Twin flame itu apa kakak? Twin flame itu kembaran jiwamu. Ya, dia merasa bahwa kamu itu satu dalam tubuh, dalam jiwa yang satu jiwa, tetapi dalam tubuh yang berbeda. Ya, yang mana untuk menyatukan itu perlu perjalanan spiritual dari kedua belah pihak secara murni, bukan secara buatan manusia atau mencari. No, ada yang bilang gini, kak saya mau menjadi jiwa yang murni, saya mau mencari Tuhan. Tuhan kenapa dicari? Ya, Tuhan sudah ada dalam dirimu, cuman kamu tuh kayak kadang-kadang itu manusia ya, maksudnya kalau kita bicara spiritual itu Tuhan ada di dalam diri kita. Kenapa kita harus cari? Saya nggak bahagia kak. Ya nggak bahagia itu karena dirimu belum membayar karma.
ataupun belum menjadi pribadi yang betul-betul menginginkan akan Tuhan masuk dalam dirimu, membentuk dirimu. Kenapa? Karena kamu masih ego, masih mau sesuai dengan yang kamu inginkan. Hidupmu itu sesuai dengan yang kamu inginkan. Padahal mungkin cara Tuhan mau membentukmu di tempat lain. Jadi trouble. Sama seperti ini. Egonya tinggi. Sama-sama egonya tinggi. Ya, bingung dalam memilih. Tetapi pada saat sudah berpisah baru kaget. Wah, ternyata dia yang terbaik dari yang terbaik. Saya menginginkan kembali padanya. Ini ada ingin kembali ke orang yang memang dia tahu bahwa itu twin flame. Walaupun mungkin kondisinya sekarang mungkin dia sudah nikah pun ya, dia masih ingin kembali. Karena dia ibaratkan dia menyesal bisa menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Tetapi dia juga berpikir bahwa saya kayaknya kenapa ya, salah lagi ya. Saya menyakiti orang lain lagi. Saya sudah menyakiti twin flameku, saya pergi ke mungkin karmik ataupun soulmate ya, menikahi karmik atau soulmate. Ujung-ujungnya kalau saya kembali lagi dengan twin flameku, otomatis ada yang tersakiti lagi. Saya bingung lagi. Yaitu kamu jebak dirimu karena dirimu sendiri yang tidak tegas untuk dirimu. Nah, itu salah satu perjalanan spiritual di mana kamu harus bisa lebih dewasa dalam menentukan pilihan. Kan bingung ini kan artinya antara logika dan hati nggak bisa sinkron. Ya, di situ dituntut untuk dirimu bisa menjadi spiritual di mana harus bisa lebih mendengarkan kata hati, bukan dari logika. Kata orang ini, nanti kata orang gitu, bukan berarti saya suruh kamu cerai, no. Itu pilihanmu. Ini saya cuma bicara secara energi ya. Apakah dia twin flame ataukah apamu? Karmik atau soulmate. Kalau di sini bicara twin flame, yaitu pilihan dari dirimu. Kamu mau melanjutkan twin flame ini sampai di sini, ya? Ataukah kamu bawa ke kehidupan berikutnya lagi? Karena twin flame ini pasti akan bersatu. Entah di kehidupan ini, entah di kehidupan mendatang. Dan hidupnya begitu-begitu terus alurnya. Makanya semesta mau ajarkan untuk kamu bisa berjalan secara spiritual untuk bisa mendapatkan jiwa yang murni. Bukan karena kata orang, kata ini, kata itu, tetapi dari kata hatimu. Ada yang bilang, Kak, saya mau twin flame saya kembali. Nggak usah dicari, dia akan datang kembali padamu. Apa yang jadi milikmu itu akan kembali padamu. Kak, saya tersiksa sama twin flame. Itu perjalanan spiritualmu, tersiksa itu untuk bisa menghilangkan kemelekatan. Percaya sama semesta, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Nggak usah takut, nggak usah kamu terlalu fokus pada yang lain. Fokus saja pada dirimu. Kamu kan fokus pada yang lain, dia harus jadi milikku, dia harus pisah dengan pasangannya. Ngapain kamu mau capek-capek untuk membuat dia pisah dengan pasangannya? Itu berarti sama saja kamu hubungan twin flame tetapi toksik. Kenapa? Karena kamu ada menyakiti seseorang. Entah dirimu, entah dirinya, atau orang lain, pihak ketiga. Ujung-ujungnya karma lagi. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara untuk jiwa yang murni, tanpa ada toksik. Karena ada twin flame yang toksik juga. Ya, toksik dalam artian mengorbankan orang lain untuk dirinya karena kemelekatan itu. Dia tahu bahwa pasangannya ini milikku, saya harus ambil. Yang saya maksud di sini cara semesta untuk bisa membangun spiritual kalian masing-masing terbangun secara murni. Tanpa ada menyakiti siapapun, tetapi dari jiwa yang murni, bukan kamu merebut. Itu nanti ada karma lagi. Jadi jangan kamu berpikir bahwa wah, saya hidup menderita. Disyukuri, karena itu perjalanan spiritualmu untuk bisa mencapai hidup yang lebih baik ke depannya, lebih bijaksana, dan itu ada misi. Kenapa kamu bisa membangkitkan jiwa-jiwa yang betul-betul belum murni. Mungkin kamu besok seperti saya, tarot leader, ya, ataupun mungkin kamu jadi motivator, ataupun mungkin kamu menjadi apapun, ya, pelayanan di sana sini, untuk bisa mencerahkan jiwa-jiwa yang betul-betul menginginkan kalau dibilang kebangkitan spiritual, ataupun mungkin mau mencari jiwa atau ketenangan atau kedamaian. Kita tidak tahu misi kita apa ke depannya. Ya.
Jadi untuk kalian yang terkoneksi di sini ya, mungkin secara garis besar kamu pusing, stres, bingung, seakan-akan kenapa dia balik lagi, kenapa dia datang lagi, padahal saya sudah move on, dia muncul lagi. Ya itu perjalanan spiritualmu untuk bisa membuatmu lebih mengedepankan hati, intuisi dibandingkan logikamu, lebih mengedepankan suara Tuhan dibandingkan suara manusia. Ya, apa yang ingin Tuhan berikan kepadamu itu yang terbaik. Jadi jangan kamu pikir kamu buatanmu atau pikiranmu yang logis itu adalah yang benar. Tuhan mau ajarkan kamu merencanakan, tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, yang itu yang akan terjadi. Ya, jadi tidak bisa kita bilang saya yang bisa, tapi kalau Tuhan tidak restu nggak bisa. Tetapi pada saat memang Tuhan restu, suatu saat nanti pasti akan kembali padamu. Gak usah kamu cari. Sekarang kamu lebih move on, lepaskan, ikhlaskan. Ya, karena kalau dia milikmu nanti, suatu saat dia akan kembali padamu dengan sendirinya, dengan jiwa yang baru. Gak usah kamu capek-capek pergi mengejarnya, lelah, capek. Gak usah. Kalau bukan di saat ini, berarti di masa depan. Ya, bukan di masa depan dalam artian apa, tapi kehidupan berikutnya. Reinkarnasi. Jadi buatlah yang terbaik untuk dirimu saat ini, jiwamu yang murni, bangun lebih nyaman, damai untuk dirimu tanpa mempedulikan siapapun. Ya, terkadang orang-orang juga itu toksik ya, membuat kita hidupnya penuh dengan ego, penuh dengan keserakahan, penuh dengan ambisi dan macam-macam. Lepaskan itu supaya kamu hidupnya jauh lebih tenang. Selama hidupmu tenang, kamu produktif ya, ataupun apapun, ya kita tidak tahu ke depan. Mungkin jodoh kamu bukan dia, ataupun mungkin kamu sudah dipertemukan dengan soulmate-mu ataupun apapun. Ya, tetapi kalau memang dia cinta sejatimu, dia akan datang balik kepadamu. Intinya itu aja. Ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dan kamu di PL kedua ini soulmate-mu. Sekarang kalau kamu belum terbangkit jiwa spiritualmu, ya, belajarlah dari sekarang. Untuk bisa union harus kamu bisa lebih up, dia juga lebih up. Ya, sama-sama spiritual dari cara semesta masing-masing. Ya, artinya gini, kamu bisa masuk universitas itu kan usahamu sendiri. Kita hanya bisa menuntun. Macam contoh saya memberikan wejangan, atau mungkin kamu juga bilang ini kamu tuh twin flame saya gitu. Tetapi untuk bisa mendapatkan ijazah itu dia sendiri yang harus kerja, belajar. Ya itu maksud saya. Bukan kamu yang ngerjakan tugasnya sampai dia bisa lulus universitas dan mendapatkan ijazah dia kerja. Enggak, tetapi dirinya sendiri yang harus belajar, giat. Habis itu dia mengisi soal, ya, tes macam-macam sampai lulus. Nah, itu maksud saya. Jadi perjalanan itu yang harus kamu dan dia lalui dengan ikhlas. Pada saat sampai di tujuan, kalian pasti bisa bersatu. Ya, yakin dan percaya aja bahwa apa yang sudah menjadi milikmu pasti akan kembali padamu. Gak usah takut. Ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk file kedua. Kamu adalah twin flame ya. Oke, kita lanjut lagi ke file ketiga. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius yang memilih file ketiga. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, apa yang terjadi? Wow. Saya lihat di sini ya ada kesakitan, ada emosi, ya, ada jiwa yang belum bangkit gitu ya, belum dewasa. Ingin ketenangan hati, ingin ketenangan jiwa, ya. Yang mana saya lihat di sini orang-orang ini lebih ingin sendiri, lebih ingin mendapat kebahagiaan, lebih logika, ya. Kamu terhubung dengan siapa? Saya lihat di sini kamu terhubung dengan soulmate. Mengapa? Dikarenakan nalarmu lebih tinggi dibandingkan kata hatimu. Mengerti? Kamu lebih mementingkan kata orang, dia wanita yang sempurna untukku, agamanya sama, ibadah soleha, macam-macam, rajin beribadah, patuh,
kerja keras, pokoknya di fisik ya, secara duniawi dia sempurna untukmu. Tetapi secara jiwa tidak, dirimu menangis, bahkan kamu ingin pergi darinya. Kenapa? Kamu gak cinta. Kamu ibaratkan, oke, saya mendapatkan keperfekan dalam kasat mata. Orang melihat kami itu perfect, pasangan yang serasi. Tetapi kok jiwa saya terguncang, saya gak nyaman, saya gak happy. Saya ingin pergi lari dari kehidupan ini. Kenapa? Jiwa saya itu menggebu untuk bisa lepas dari hubungan ini, karena saya gak bahagia. Walaupun mungkin kondisinya kamu juga berpikir, kok saya begitu bodoh ya? Saya sudah mendapatkan orang baik, tetapi kenapa ya saya kok begini hidupnya ya? Malah menyanyiakan orang baik ini untuk bisa mendapatkan mungkin orang yang kurang baik, atau berharap kepada orang yang mungkin saya merasa biasa aja, kira iya, jelek iya. Tapi kenapa saya cinta sama dia? Tergila-gila, apakah dia mengguna-gunai saya? Atau apa ya, mengguna-guna atau apa ya? Pelet ya. Saya sudah mendapatkan wanita atau pria yang idaman, tetapi kok saya gak cinta ya? Tapi kok hambar ya? Ya itu, cinta di awal. Ya. Karena kalau kita bicara beda twin flame dengan soulmate di sini, ya. Kalau karmi kan jelas toksik ya. Kalau soulmate dengan twin flame, bedanya kalau soulmate itu adalah bisa memberikan kebahagiaanmu, tetapi jiwamu tidak. Bisa memberikan kebahagiaan secara lahir, batin tidak. Tetapi kalau twin flame bisa membahagiakanmu secara lahir batin. Karena apa? Kembaran jiwamu yang tadi ya. Ini kamu ibaratkan ingin berlari, tetapi kamu bingung. Karena apa? Takut didapat judge dari manusia, diolok-olok. Kenapa? Karena belum spiritual kan. Sehingga kamu ingin mendapatkan ketenangan. Kasih lihat di sini kamu lebih fokus pada karirmu dibandingkan bersama dengan soulmate-mu. Ibaratkan ya kamu berpikir bahwa oke, saya bertanggung jawab aja pada pasangan saya. Tapi untuk cinta ya 50% lah. Cinta karena mungkin sudah mempunyai anak, cinta karena mungkin tidak mau mengecewakan keluarga ya. Tetapi hatimu menangis, tidak bahagia di dalam, terguncang. Ingin bebas, ingin merdeka. Seakan-akan kok saya kerjanya gini-gini ya, hidup saya kayak macam begini aja, flat aja, gak bahagia. Ya bahagia memang bahagia karena hidupnya ya begitu, kayak macam siklus kan. Kita harus melewati, macam contohnya kalau sekolah ya begitu kita ya, membosankan atau tidak membosankan ya kita jalani aja. Yang penting nama baik saya bagus, orang lain lihat saya oke, karir saya juga baik, saya dibilang orang sukses, rumah tangga saya bagus ya, tidak ada cacat sama sekali, supaya dibilang bagus. Hilang dari gosip-gosip, hilang dari macam-macam. Tetapi hati kamu tidak bahagia. Ya. Kenapa? Karena kamu terkoneksi dengan orang lain. Yang mana saya lihat di sini kamu ingin pergi tapi nggak bisa, bingung. Karena kamu belum spiritual, masih mendengarkan kata orang, bukan kata hatimu. Kamu lebih fokus pada kerjamu supaya menghilangkan energi negatif atau energi mengingat dia ya, masa lalu. Dan lebih tenang aja, lebih happy dengan diri sendiri kebanding happy bersama. Betul tidak Sagittarius? Kadang-kadang kamu lari dari kenyataan dibandingkan menyelesaikan permasalahan. Karena gak mau ribut. Dan hidupmu hambar aja. Walaupun mungkin kamu oke, saya bahagia. Bahagia di luar, di dalam hati tidak. Nah itu ya, bahagianya cuma 50%. Kenapa? Karena jiwamu tidak menerimanya. Karena jiwamu ada pada twin flame-mu. Tetapi ya kamu tetap menjalankan kehidupanmu dengan baik. Seperti gitu ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu di di readingan ini ya, masih belum menentukan jati diri ya, sama dengan dirimu yang harus mempunyai pembelajaran juga untuk bisa lebih up, bisa lebih enjoy, bisa lebih happy ya.
supaya ke depan bisa lebih bijaksana, supaya ke depan bisa lebih ya artinya bisa bahagia ya. Jadi kamu bahagia itu karena diciptakan. Kalau ini ya, sedangkan kalau twin flame yang tadi bahagia karena memang betul-betul dari jiwa. Jadi walaupun mungkin pasanganmu membuat salah pun ya, kamu akan tetap memaafkannya. Kalau di sini kamu pasanganmu berbuat salah, kamu masih ingat-ingat ya kesalahannya. Ya maaf tapi di hati tidak. Itu bedanya ya. Oke, semoga resonate ya. Untuk orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile ketiga ini ya, dari zodiaknya di sini kamu terkoneksi dengan Aries, Leo, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Pisces dan Gemini. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, Q, L, D, Y, R, B, U, W, J, O, H, K, L, T dan I ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.